Nabi Nuh dan bangsa Yahudi, bagaimana mereka selamat dari banjir besar? Nabi Nuh adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah tauhid kepada kaumnya yang menyembah berhala. Namun, kaumnya tidak mau mendengarkan seruan Nabi Nuh dan terus melakukan kemaksiatan. Allah pun mengazab mereka dengan banjir besar yang menenggelamkan seluruh bumi. Banjir besar ini terjadi 1656 setelah penciptaan Adam. Menurut sejarah, banjir ini berlangsung selama 40 hari dan 40 malam. Airnya berasal dari hujan lebat dan sumber-sumber air di bumi. Tinggi air mencapai 15 hasta, sekitar 22,5 meter, di atas gunung-gunung tertinggi. Sehingga gunung-gunung tertinggi pun pada masa itu ikut hilang terendam. Nabi Nuh dan keluarganya, kecuali istrinya yang kafir, serta sebagian kecil pengikutnya yang beriman, selamat dari banjir besar ini dengan naik ke atas bahtera yang dibangun oleh Nabi Nuh atas perintah Allah. Bahtera ini memiliki panjang 300 hasta, sekitar 450 meter, lebar 50 hasta, sekitar 75 meter, dan tinggi 30 hasta, sekitar 45 meter. Bahtera ini juga membawa sepasang dari setiap jenis hewan. Banjir ini merupakan azab dari Allah kepada kaum Nabi Nuh, yang tidak mau menerima seruannya dan sangat mengingkari ajaran tauhid yang dibawa Nabi Nuh. Akhirnya karen doa Nabi Nuh kepada Allah. Akhirnya Allah menurunkan banjir bah yang membinasakan seluruh umat Nabi Nuh pada masa itu. Lalu, bagaimana dengan bangsa Yahudi? Apakah mereka juga selamat dari banjir besar ini? Menurut beberapa sumber, bangsa Yahudi berasal dari keturunan Nabi Ibrahim, sedangkan Nabi Ibrahim merupakan keturunan Nabi Nuh melalui anaknya yang bernama Sam. Jadi, bangsa Yahudi tidak ada pada saat banjir besar terjadi, melainkan muncul belakangan. Namun, ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa bangsa Yahudi adalah keturunan Kabil, anak pertama Adam yang membunuh saudaranya Habil. Menurut pendapat ini, Kabil dan keturunannya selamat dari banjir besar dengan bersembunyi di dalam gua-gua. Pendapat ini didasarkan pada hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal yang menyebutkan bahwa Kabil adalah nenek moyang bangsa Yahudi. Dari dua pendapat di atas, pendapat pertama lebih kuat dalilnya, karena sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadits yang menjelaskan tentang silsilah para nabi dan rasul. Pendapat kedua lebih lemah dalilnya, karena bertentangan dengan Al-Quran yang menyatakan bahwa seluruh manusia kecuali Nabi Nuh dan pengikutnya binasa dalam banjir besar. Selain itu, hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal tentang Kabil sebagai nenek moyang bangsa Yahudi juga diragukan keabsahannya oleh sebagian ulama. Demikianlah sekelumit kisah tentang Nabi Nuh dan bangsa Yahudi. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita.